Dikisahkan suatu hari seorang pemulung yang bernama Rahmat sedang mencari barang bekas di pinggir kota Jakarta. Dikarenakan malam itu turun hujan, Rahmat kemudian memutuskan untuk pulang ke gudang rongsokannya. Sesampainya di gudang, salah satu temannya yang bernama Wahyu datang mencari Rahmat. Namun Wahyu terkejut saat mendapati Rahmat yang sedang kambuh. Rahmat memang seringkali jatuh sakit jika ia kelelahan atau banyak pikiran. Padahal teman-temannya udah melarangnya untuk bekerja karena kondisi tersebut, dan ditambah obatnya juga sudah habis. Namun pria parubaya itu keras kepala dan tetap pergi memulung tanpa menunggu lama. Akhirnya Wahyu memutuskan untuk membawa Rahmat ke rumah sakit terdekat. Sesampainya di rumah sakit, Rahmat yang dalam keadaan cukup parah, tidak langsung mendapat penanganan dari rumah sakit. Ia justru diminta menunggu antrian. Di saat Rahmat tengah menunggu, di saat yang bersamaan datanglah seorang wanita sambil menggendong anaknya yang tak sadarkan diri. Rahmat diam-diam mencoba mengamati karena penasaran apa yang sebenarnya terjadi dengan anak itu. Ia tak berani bertanya karena takut si ibu tersinggung. Tapi belum sempat ia mengetahui kondisi si anak, ibu itu dipanggil untuk menemui dokter. Setelah lama menunggu, akhirnya kini tiba gilirannya untuk bertemu dokter. Dokter memeriksa dan mendiagnosanya dengan teliti. Ternyata Rahmat selama ini menderita gagal ginjal. Dan secara otomatis menjadi pasien yang masuk ke daftar tunggu donor untuk transplantasi ginjal. Hal ini dikarenakan persediaan ginjal di rumah sakit sedang kosong. Jadi mau tidak mau Rahmat harus menunggu sampai ada yang bersedia mendonorkan ginjalnya. Karena proses operasi belum bisa dilakukan, jadi dokter hanya bisa memberikan beberapa obat untuk meredakan rasa sakitnya. Setelah selesai urusan di rumah sakit, mereka berdua segera menelpon Pak RT untuk menjemput ke rumah sakit. Keesokan harinya setelah mengkonsumsi obat dan beristirahat dengan cukup, Rahmat merasa tubuhnya lebih baik. Ia pun dapat melakukan rutinitas seperti biasa. Bahkan di pagi hari Rahmat sudah menyapa tetangga dan teman-temannya dengan ceria. Dia memang terkenal sebagai orang yang baik, dia ramah pada semua orang di sekitarnya. Dia juga sering berbagi kepada orang-orang yang membutuhkan. Rahmat bukanlah pemulung biasa. Dia adalah pengepul dari para pemulung. Dia juga sudah memiliki banyak anak buah yang setia membawa hasil pungutannya padanya. Mulai dari remaja sampai orang dewasa yang membutuhkan pekerjaan, tanpa sungkan dia ajak untuk bekerja dengannya. Beberapa menit kemudian Wahyu muncul. Ia sangat kesal ketika mengetahui Rahmat hendak pergi memulung. Hal ini karena dirinya sangat peduli pada sahabatnya itu. Dia tak mau Rahmat sampai kumat lagi dan membahayakan nyawanya. Namun Rahmat hanya tersenyum membalas ocehan dari Wahyu. Kemudian ia mengajak Wahyu untuk mewujudkan daftar impian yang dulu pernah mereka buat bersama. Salah satunya adalah menemukan ibu mereka yang udah lama hilang. Mereka pun bersama masuk ke kamarnya Rahmat. Selama ini Rahmat punya kebiasaan menyimpan benda-benda berharganya di kotak rahasia yang ia simpan di bawah ranjang tidurnya. Termasuk uangnya yang dia tabung untuk biaya transplantasi ginjalnya. Wahyu pun tersenyum tipis melihat tekad kuat yang dimiliki Rahmat untuk sembuh. Beberapa hari kemudian, Wahyu berangkat memulung dengan penuh semangat. Dan benar saja, semangatnya tak membohongi hasil. Bisa dibilang hari ini adalah hari keberuntungannya karena dia bisa mendapatkan banyak barang bekas yang bisa ia jual ke pengepul. Namun saking semangatnya Wahyu sampai nekat memulung di daerah orang lain. Karena sikap beraninya itu, sialnya dia malah dikejar oleh pemulung di daerah tersebut. Untungnya dengan kecerdikannya dia berhasil meloloskan diri dan pulang dengan selamat. Malam harinya, dia kembali dengan membawa karung yang penuh dengan barang bekas yang siap dia jual kepada Rahmat. Para pelumung lain pun terlihat sedang sibuk menimbang bawaan mereka. Biasanya Wahyu akan menimbang karungnya sendiri dan melaporkannya pada Rahmat. Tapi karena dia ada kegiatan lain, maka dia menyerahkan semua bawaannya pada Rahmat. Toh bos sekaligus sahabatnya itu tak mungkin mencuranginya. Setelah Wahyu dan semua pemulung pergi, seperti biasa, Rahmat segera merapikan barang bekas sesuai dengan kategorinya. Tapi tiba-tiba dia mendengarkan sesuatu yang mencurigakan dari salah satu karung. Yang mana ternyata asalnya dari karung Wahyu. Rahmat sempat mengira isi di dalam karung itu adalah kucing. Ia pun menendang karung tersebut dengan hati-hati. Hanya sekedar untuk memastikan apa yang ada di dalamnya. Lalu setelah beberapa tendangan, tanpa diduga keluarlah seorang anak kecil yang langsung lari bersembunyi karena ketakutan. Rahmat yang sama-sama terkejut, berusaha membujuknya dan meyakinkannya bahwa Rahmat adalah orang yang baik. Namun anak itu tetap saja ketakutan. Bahkan terlihat ada trauma di diri anak itu, sehingga Rahmat pun berhenti membujuknya.
Dan sebagai gantinya Rahmat mengajaknya untuk makan bersama supaya anak itu lebih santai. Akhirnya anak itu berhasil luluh dan menerima piring yang ia sodorkan. Sambil makan Rahmat mencoba bertanya pada anak itu, kenapa dia bisa berada di dalam karung. Anak itu pun menjawab dengan lihir sembari melahap makanan yang ada di piringnya. Dia bernama Aldi, dan selama ini tinggal bersama ibu dan ayah tirinya. Aldi menjelaskan bahwa dia disimpan oleh ibunya di dalam karung dan menaruhnya di sebelah tempat sampah. Hal ini karena ibunya ingin menyelamatkan Aldi dari ayah tirinya yang selalu memukulnya hingga babak belur. Terlihat dari luka-luka memar yang ada di kejur tubuh anak kecil kurus itu, seketika tubuh Rahmat bergetar karena geram. Bagaimana bisa orang dewasa tega menganiaya anak kecil tak berdaya seperti itu? Bajingan seperti apa sebenarnya orang itu? Setelah melihat luka-luka pada tubuh Aldi, Rahmat semakin bergetar membayangkan bagaimana Aldi disiksa selama ini. Bahkan ia sampai menjatuhkan piring yang tengah ia pegang selesai makan. Rahmat menyuruh Aldi mandi dan memberi pakaian serta sepatu bekas untuk dipakai. Dia juga menyarankan anak itu untuk menginap di rumahnya sementara waktu. Tanpa berpikir panjang Aldi pun setuju. Karena dia memang tak punya tempat lain untuk dituju, tak lama kemudian, Rahmat menelpon Wahyu untuk datang ke gudang. Di sana ia langsung menjelaskan tentang Aldi yang dia temukan di karung milik Wahyu. Wahyu pun terkejut dibuatnya. Lalu ia menyarankan untuk memberitahukan hal ini pada Pak RT, agar Aldi diserahkan ke polisi dan dikembalikan kepada orang tuanya. Namun Rahmat tidak setuju. Ia berpikir bahwa ibunya saja sengaja membuang anak itu dengan alasan menyelamatkannya, yang artinya memulangkan Aldi bukanlah sebuah solusi. Jadi Rahmat pun memutuskan untuk mengurus Aldi, dan meminta Wahyu berjanji untuk tidak melaporkannya pada Pak RT. Setelah berpikir sejenak, akhirnya Wahyu setuju dengan solusi tersebut. Keesokan harinya Rahmat pergi berbelanja pakaian untuk Aldi. Kemudian tanpa sengaja ia bertemu seorang wanita yang dia lihat kemarin di rumah sakit. Rahmat yang masih penasaran dengan nasib anak itu, memberanikan diri untuk bertanya pada wanita itu. Namun setelah mendengar pertanyaan Rahmat, wanita itu malah kelihatan sedih dan dengan cepat pergi meninggalkan toko. Hal itu tentu saja membuat Rahmat terheran-heran. Apa yang sebenarnya terjadi pada anak itu? Kenapa sang ibu bersikap aneh seperti itu? Tapi lagi-lagi pertanyaan itu hanya bisa ia simpan dalam kepalanya. Seiring berjalannya waktu Rahmat dan Aldi terlihat semakin akrab. Terjalin tali kasih sayang di antara keduanya. Seperti layaknya seorang ayah dan anak laki-lakinya. Rahmat merawat Aldi dengan penuh kasih sayang. Bahkan ia mengajak Wahyu untuk membuat sebuah pesta-pesta ulang tahun untuk Aldi dan mengundang para pemulung lainnya. Menurutnya tidak ada salahnya sesekali bersenang-senang selagi ia masih sehat kan. Karena Rahmat dikenal baik pada orang lain, mudah baginya untuk punya relasi. Bahkan pemilik toko kue dengan senang hati memberikan kue dagangannya padanya, karena dia tahu pria parubaya itu sering membuatkan pesta untuk para pemulung yang berulang tahun. Di tengah pesta yang berlangsung dengan meriah, tiba-tiba Aldi berteriak dan mengatakan ada seorang wanita yang ingin menculiknya. Namun ketika Rahmat hendak mengejarnya, wanita itu sudah menghilang. Rahmat pun marah pada Wahyu karena meninggalkan Aldi sendirian. Wahyu pun menyesal dan berjanji tidak akan pernah meninggalkan anak itu sendirian lagi. Setelah amarahnya reda, ia bergabung dengan orang-orang di pesta. Seperti janjinya sebelumnya, pesta itu digelar untuk menyenangkan semua orang yang datang. Tak terkecuali Aldi, anggota baru dan anggota termuda yang paling ia sayangi. Jadi emosinya tak boleh sampai mengganggu kesenangan pesta itu. Rahmat mengajak beberapa orang untuk membicarakan impian yang ingin mereka capai. Kemudian ia terkejut ketika mendengarkan permohonan salah satu pemulung yang ingin mati muda. Alasannya supaya orang tuanya masih mengenalinya saat dia mati. Karena jika dia mati ketika dewasa, bisa jadi orang tuanya yang selama ini mencarinya tidak akan mengenalinya lagi. Mendengarkan hal itu membuat Wahyu sedih. Karena dia juga berpisah dengan orang tuanya dari kecil. Kemudian Aldi juga mengatakan bahwa permohonannya adalah untuk mencari uang yang banyak. Sehingga dia bisa membawa ibunya pergi dan tinggal bersamanya. Mereka akan pergi jauh dari si ayah tiri yang kejam. Orang-orang yang mendengar permohonan tersebut tentu saja kagum pada Aldi. Sembari mengusap kepala anak kecil itu dengan gemas, keesokan harinya Rahmat dan Aldi membicarakan tentang rencana mereka yang akan menemui ibu Aldi untuk mengabarkan bahwa anaknya baik-baik saja. Tetapi Aldi takut jika ternyata mereka malah bertemu dengan ayah tirinya. Rahmat pun berusaha meyakinkan bahwa mereka bisa berbicara pada si ibu ketika si ayah tiri sudah pergi. Tak hanya itu,
Rahmat juga berjanji jika rencana ini berhasil, maka ia akan membantu Aldi mencari uang yang banyak, sehingga dia bisa membawa ibunya pergi jauh dari ayah tirinya. Mendengarkan hal itu, Aldi pun setuju dengan rencana tersebut. Di suatu malam Rahmat membuatkan Aldi gerobak yang sesuai dengan ukuran badannya. Ketika sedang asik bekerja, tiba-tiba Pak RT untuk membawa Aldi ke kantor polisi. Ternyata secara diam-diam Wahyu menceritakan tentang keberadaan Aldi pada Pak RT. Rahmat kesal. Namun ia tak kuasa untuk marah. Ia pun memohon pada Pak RT untuk merawat Aldi sampai anak itu bertemu dengan ibunya. Sebenarnya Pak RT ragu kalau Aldi ditinggalkan ibunya dengan alasan keselamatannya. Bisa saja Aldi memang sengaja ditinggal dan dibuang oleh ibunya karena alasan ekonomi atau sebagainya. Namun Rahmat tidak sependapat. Ia yakin bahwa Aldi memang sengaja dibuang dalam karung agar anak itu tidak dipukuli lagi oleh ayah tirinya. Karena ketika bertemu Aldi untuk yang pertama kalinya, anak itu penuh dengan memar. Jadi pasti ibunya putus asa sekali sehingga memasukkannya ke dalam karung dan menaruhnya di tempat sampah. Karena menurut Rahmat, mana ada ibu yang sengaja membuang anaknya sendiri? Apalagi dalam keadaan penuh luka seperti itu. Mendengar hal itu Pak RT lalu bertanya, "Jadi di mana ibunya Wahyu dan para pemulung yang lainnya? Apakah mereka juga dibuang karena ibu mereka menyayangi mereka? Apakah kau bisa menjelaskan semua itu?" Rahmat, tegasnya seraya meninggalkan tempat itu. Membuat Rahmat terpaku dalam diam. Keesokan harinya Rahmat memberikan Aldi perlengkapan untuk mencari uang, yaitu seperangkat alat memulung. Dia mengajarkan bagaimana cara bekerja sebagai pemulung. Apa saja barang-barang yang berharga, yang bisa dia tukar menjadi uang, dan daerah mana saja yang boleh ia jelajahi untuk mencari barang bekas. Aldi pun menyimak dengan sangat antusias. Tak sabar untuk mengumpulkan pundi-pundi rupiah pertamanya. Waktu pun berlalu. Mereka bekerja dari pagi sampai sore. Dan pulang ketika matahari sudah terbenam. Di rumah Rahmat memberikan mobil-mobilan mainannya ketika dia masih kecil kepada Aldi. Kemudian ia keluar untuk pergi ke gudang. Di gudang Rahmat mengecek catatan laporan hasil dari para pemulung. Ketika sedang fokus dengan kalkulatornya, tiba-tiba penyakitnya kambuh. Untungnya sebelum pingsan, ia segera meminum obat untuk meredakan sakitnya itu. Pada saat kembali ke rumah, ia terkejut saat melihat Aldi yang tengah tergeletak tak berdaya di teras rumah. Ternyata Aldi tengah mabuk karena diajak menghirup lem oleh anak-anak pengemis lainnya. Rahmat pun marah dan segera membawanya masuk. Lalu dengan tegas menyuruh anak-anak lain untuk pulang. Aldi dibawa ke dalam kamarnya. Masih dalam pengaruh lem, anak itu berhalusinasi dan menganggap bahwa Rahmat adalah ayah tirinya. Dia merasa ketakutan dan lari kocar-kacir. Rahmat berusaha untuk menyadarkan Aldi, namun tidak berhasil karena penyakitnya tiba-tiba malah kambuh. Sambil sesak nafas, Rahmat mencoba marahi Aldi yang masih berteriak-teriak tak karuan. Aldi lari dan menabrak meja di ruang tamu. Lalu dia menemukan sebuah foto milik Rahmat dan terus berhalusinasi bahwa itu adalah foto dia dan ibunya. Aldi makin menjadi-jadi dan berteriak sekuat tenaga. Rahmat yang tak kuasa karena penyakitnya kambuh, segera menelpon Wahyu untuk membantunya. Tak lama Wahyu pun datang. Dia segera mendekap Aldi yang masih berlarian ke sana kemari sambil berteriak. Anak itu terus meronta-ronta karena mengira Wahyu adalah ayah tirinya. Namun setelah beberapa menit dalam dekapan Wahyu, Aldi akhirnya kehabisan tenaga dan melemas. Wahyu pun membaringkan anak itu di kasurnya dan memberinya minum. Setelah minum Aldi pun tertidur. Setelah Aldi tidur Rahmat bercerita pada Wahyu apa yang terjadi pada anak itu. Bahwa anak-anak pengemis menyuruh Aldi menghirup lem supaya bisa bertemu dengan ibunya. Sehingga Aldi menuruti permintaan tersebut. Apa yang terjadi pada Aldi membuat Rahmat sedih. Jadi keesokan harinya Rahmat berencana untuk mengantar Aldi pulang tanpa memberitahu anak itu terlebih dahulu. Rahmat mengajak Aldi untuk memulung di tempat Wahyu memulung pada saat menemukannya. Ketika sampai, Aldi pun mengenali lingkungan tersebut dan tahu jalan menuju rumahnya. Di depan rumahnya, Aldi melihat seorang pria berlari keluar dari rumah, yang tak lain adalah ayah tirinya. Rahmat pun mencoba mengejar pria tersebut, namun tidak berhasil menemukannya karena larinya kalah cepat. Lalu ketika ia kembali Aldi sudah berada di dalam karung dengan kondisi wajah yang lebam. Bukan karena ayah tirinya. Rupanya Aldi babak belur karena dikerotok oleh sekelompok pemulung yang tengah beroperasi. Mereka mengira Aldi berada di sana untuk memulung di daerah mereka. Sama seperti Wahyu waktu itu. Jadi mau tidak mau anak itu harus dihabisi biar jerah.
Rahmat pun langsung menghampiri kelompok pemulung itu, dan terjadilah perkelahian di antara mereka. Awalnya Rahmat memimpin perkelahian. Namun karena pukulan yang mengenai pinggangnya, membuat Rahmat langsung jatuh pingsan. Pukulan tersebut mengenai ginjalnya singkat waktu. Saat Rahmat sadar dia sudah berada di rumah sakit dan sedang melakukan cuci darah. Melihat dia sudah sadar, Wahyu segera mengabari bahwa dirinya tidak menemukan Aldi saat dia membawa Rahmat ke rumah sakit. Rahmat yang khawatir pun langsung mencabut selang darahnya tanpa memperdulikan kondisinya. Bahkan ia tak peduli ketika sebagian darahnya masih ada di mesin. Ia hanya ingin pergi untuk mencari Aldi. Wahyu pun menyusulnya dan mereka berdua pulang tanpa surat persetujuan dari dokter. Di rumah, Rahmat mengambil uang tabungannya dan segera pergi mencari Aldi. Ia sudah tak peduli akan biaya pengobatan atau apalah itu. Yang ada di kepalanya saat ini adalah bagaimana caranya untuk menemukan Aldi dan memastikan anak itu baik-baik saja. Di waktu yang bersamaan Pak RT datang untuk mencegah Rahmat pergi. Namun Rahmat bersikeras ingin menyelamatkan Aldi karena dia ingin melakukan sesuatu yang tak dilakukan oleh Pak RT padanya. Dengan mengendarai mobil bututnya, Rahmat pun pergi ke rumah Aldi dengan harapan anak itu ada di sana. Sesampainya di sana, Rahmat langsung masuk tanpa mengetuk pintu terlebih dahulu. Lalu seorang wanita tua muncul karena terkejut. "Aldi? Kamu Aldi?" tanya wanita tua itu sambil memicingkan matanya. Rahmat tak bergeming. Ia terus memeriksa setiap sudut dari rumah itu sambil memanggil-manggil nama Aldi. Namun tak ada jawaban sama sekali dari anak itu. Lalu ketika Rahmat memasuki sebuah kamar, tiba-tiba ingatannya tentang masa lalunya muncul. Di mana saat dia disiksa oleh ayah tirinya, saat ibunya menangis tak berdaya dan memohon ampun pada laki-laki kejam itu, semua ingatannya seolah-olah bercampur tak karuan. Tubuhnya bergetar dan nafasnya berderu dengan kencang. Lalu wanita tua tadi menghampirinya. Dia memeluk Rahmat sambil menangis terseduh-seduh. Kemudian terungkap bahwa sebenarnya Aldi adalah Rahmat di masa kecil. Rahmat dan Ahli adalah orang yang sama, karena dia memiliki nama panjang Rahmat Aldiansyah. Semua kejanggalan ini dikarenakan trauma dan luka batin yang Rahmat miliki. Jadi terkadang ia tidak bisa membedakan mana yang nyata dan mana yang imajinasi. Kondisi Rahmat ini udah dimaklumi oleh teman-temannya, terutama Wahyu. Sebenarnya Rahmat kecil tumbuh normal. Namun karena sosok ayah tirinya yang selama ini ia takuti, alhasil mentalnya jadi terganggu dan dengan sendirinya menciptakan sosok Aldi dalam hidupnya. Sosok tersebut sering hadir dalam hidupnya. Selama ini Wahyu dan teman-temannya yang lain membiarkan kondisinya itu, karena menganggap hal itu bisa mengobati luka batinnya. Karena Rahmat pernah mengatakan bahwa merawat Aldi adalah kebahagiaan tersendiri dalam hatinya. Jadi mereka tak tega jika harus merusak kebahagiaan Rahmat. Tubuh Rahmat masih bergetar dan kepalanya tiba-tiba pusing. Lalu wanita tua itu memberikannya segelas air putih. Rahmat yang masih menata ingatannya pun kemudian tersadar akan suatu hal. Setelah memandangi wanita tua itu dengan seksama, akhirnya Rahmat sadar bahwa dia adalah ibu yang selama ini ia cari. Rahmat pun menangis sambil memeluk ibunya. Sambil sesekali memastikan kalau wanita tua itu memang benar-benar ibunya. Kemudian ia bertanya kenapa dulu ibunya membuangnya dalam karung dan tak pernah mencarinya selama ini. Lalu sang ibu pun menjawab kalau dia memang sengaja membuang anaknya karena takut pada suaminya. Dan selama hidupnya, sang suami selalu mengancam akan membunuhnya jika sampai ketahuan mencari anaknya. Alhasil ia hanya bisa menangis dan berdoa pada Yang Maha Kuasa agar anaknya selalu diberikan perlindungan. Mendengar hal itu, membuat Rahmat semakin sedih. Dulu mimpinya adalah ingin mencari uang yang banyak agar bisa membawa ibunya pergi bersamanya. Namun pada kenyataannya luka batin yang dideritanya justru seakan-akan menutup kenangan masa lalunya dan membuatnya lupa akan mimpinya. Tapi kini semuanya sudah jelas. Ingatan yang dahulu hilang kini telah kembali tersusun dengan rapi. Ia telah bertemu kembali dengan ibunya dan mimpinya. Walaupun terlambat, tapi itu lebih baik daripada tidak sama sekali. Kini mimpinya adalah hidup dengan tenang dan menghabiskan sisa hidupnya dengan ibu tercinta. Dari kisah Rahmat kita bisa belajar bahwa masih banyak anak di luar sana yang memiliki nasib kurang beruntung. Bahkan dengan tubuh mereka yang lemah, mereka berusaha berjuang menjalani hidup yang kejam. Dan tak sedikit pula anak-anak yang mendapatkan perlakuan tidak pantas dari orang tuanya. Entah itu kandung atau tiri. Yang mana akhirnya membuat sebuah trauma dan ketakutan yang menghantui hidupnya. Kedepannya semoga anak-anak yang bernasib seperti Rahmat bisa tetap kuat. Baik fisik maupun mental. Semoga mereka selalu bertemu dengan orang-orang baik.
Dan untuk orang-orang dewasa yang masih suka menindas anak kecil, semoga dibukakan pintu hatinya. Karena anak-anak adalah generasi penerus. Jika mereka dirusak sejak dini, mau bagaimana nasib generasi selanjutnya?